Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita. Mari kita memulai kegiatan katekese kita pada hari ini. Pendalaman kitab suci, bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur atas keagungan-Mu. Kami diberikan napas kehidupan. Kami Engkau ciptakan dan bahkan Engkau pilih untuk menjadi putra-Mu yang terkasih karena berkat jasa Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus kami dapat selalu setia kepadamu. Kami hanya setitik debu, tetapi Engkau mengangkat kami dari jurang maut untuk menjadi putra-putra-Mu yang terkasih. Berkat rahmat pembaptisan, kami Engkau pilih untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada dalam kondisi apapun. Kami sangat bersyukur atas segala berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Walaupun kami dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi kami yakin dan percaya di balik semuanya itu sukacita dan penghiburan. Damai sejahtera selalu menyertai dan membimbing kami, baik pribadi, keluarga, orang tua, dan juga orang-orang yang mencintai kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang membenci kami agar dipulihkan luka-luka batinnya karena keteledoran atau kelalaian kami atau kedosaan kami. Kami juga bersyukur atas rahmat-Mu karena Engkau telah memberikan segala pembelajaran-pembelajaran melalui hamba-hamba-Mu. Semoga pembelajaran yang setiap hari kami dapatkan menjadi bekal bagi kami untuk terus yakin dan percaya bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Berkatilah kegiatan kami ini dan Roh Kudus bimbinglah kami agar kami diberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk dapat mengerti firman dan sabda-Mu. Dan dengan katekese ini kami menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam doa, dalam perbuatan baik, dalam kasih yang utama, yaitu kasih Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak yang terkasih, Salam. Mari kita buka bacaan hari ini. Semoga kita selalu bertekun dalam firman dan sabdanya. Dan semakin banyak yang mau mengikuti jalur online, mungkin Bapak-Bapak yang sudah bebas dari urutan atau lapas atau berada di rumah dapat mengikuti kegiatan ini dan menambah pengetahuan bersama untuk mendalami firman dan sabda Tuhan, mendapatkan katekese, mendalami firman dan sabda Tuhan, dan terus bertumbuh dalam iman agar kita semakin mantap dalam mencintai Tuhan dan Juru Selamat. Yang paling utama adalah kita selalu membagikan kasih, sukacita kasih kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita dalami bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja,
Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga Ia menundukkan engkau di atas tahta. Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal." Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Orang yang dipenuhi roh tentu mengagumkan pada zaman Salomo. Kesejahteraan rakyat dianggap sebagai pertanda bahwa Tuhan hadir dan raja tersohor karena kebijaksanaannya. Hikmat Salomo menjadi kesaksian dan pujian kepada Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitab Amsal. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami kitab pertama Raja-Raja ini, tentang bagaimana Ratu Seba mengunjungi Raja Salomo. Seperti yang kita ketahui, setelah Daud turun tahta dan dia menjadi tua dan meninggal dunia, yang menggantikannya adalah anaknya yang bernama Salomo. Kita tahu dari sekian banyak anak-anak Raja Daud, Salomo termasuk anak tengah. Dan kita tahu Salomo adalah anak dari istri Uria. Itu disebutkan terus-menerus supaya menjadi tanda bahwa kejahatan atau kedosaan Daud itu menjadi suatu rahmat baginya, karena dia harus memilih anak yang berasal dari istri Uria. Nah, maka Salomo ini adalah anak Daud, tetapi dari istri Uria. Mengapa itu disebut-sebut terus? Nah, inilah kitab suci. Kitab suci menjelaskan sesuatu sesuai fakta kenyataan untuk menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan diingat sepanjang masa. Sepanjang masa. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan kedosaan atau kejahatan kalau tidak akan diingat sepanjang masa. Nah, ini sesuatu hal yang mesti menjadi pembelajaran bagi kita. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, tetapi itu adalah suatu hal yang menjadi pembelajaran bahwa
pohon yang buruk, ya, menghasilkan buah yang buruk. Tetapi setelah Daud bertobat dan dia menyesal, upah dosa adalah maut, anak dari hubungan gelap dengan istri Uria itu akhirnya mati, yaitu abang Salomo, ya. Lalu lahirlah beberapa anak dan, ya, Salomo adalah raja atau anak yang dipilih Tuhan untuk menjadikan buah pertobatan bagi Daud dan segala bangsa Israel. Nah, Raja Salomo ini memimpin kerajaan Israel itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Maka dia memiliki suatu kitab, memang dia masuk ke dalam Deuterokanonika yang ditemukan sesudah Protokanonika, ya, kitab kebijaksanaan Salomo. Bagi gereja Katolik, kitab kebijaksanaan Salomo itu, ya, itu adalah kitab suci. Nah, bagi gereja-gereja Protestan lainnya, ya, itu kitab kebijaksanaan Salomo itu justru menjadi apokrif saja, ya, tidak masalah. Itulah eklesiologi masing-masing gereja, ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Jadi Ratu Seba ini bukan mendengarkan Salomo karena dia adalah orang yang penuh hikmat kebijaksanaan, tetapi Ratu Seba ini ingin mencari hikmat kebijaksanaan dari Tuhan yang terpancar dari Raja Salomo. Kata terpancar dari Raja Salomo, ya, seperti kakeknya, ya. Kita tahu, ya, sebenarnya secara tidak langsung Salomo itu memiliki kakek, yaitu Saul. Kita tahu Daud juga memperistrikan anaknya Saul, ya, adik Yonatan. Nah, tetapi bukan dari keturunan Saul, ya. Lanjut ke bapaknya, Raja Daud, ya. Setelah Saul melakukan kejahatan di hadapan Allah, ya, beberapa kejahatan, ya, dia lakukan. Lalu dipilihlah anak dari tunggul Isai, anak ke-8. Dialah Daud yang diurapi Allah. Dan itulah yang menjadi tanda pertobatan bagi semua manusia yang ada di muka bumi, karena dari keturunan Daud nanti akan lahir Mesias, ialah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Nah, Daud, ya, bapaknya, ya, adalah seseorang yang luar biasa, dipuji berlaksa-laksa oleh orang Israel. Nah, tetapi Salomo, ya, yang diurapi Tuhan melalui perantaran Daud, karena Daud menyerahkan tahtanya kepada Salomo akibat janjinya kepada, ya, ibunya Salomo. Jadi ibu Salomo itu karena dia sudah dirugikan, suaminya mati, dan dia harus menyerahkan sesuatu yang terhormat bagi seorang istri, ya, kepada Raja Daud, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa karena raja menginginkannya. Nah, itulah, ya, kenajisan atau kedegilan. Nanti kita bahas di Injil, ya, kenajisan yang dilakukan oleh Daud, ya, karena dia melakukan perzinahan. Setelah itu dia melakukan apa? Ya, kejahatan, ya. Dia merancangkan suatu yang jahat bagi Uria. Nah, makanya Salomo, ya, diberikan semacam tanggung jawab, jadilah kesatria. Kita ingat minggu lalu, ya, Salomo itu harus menjadi kesatria. Kata kesatria itu adalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, ya. Jadi Salomo harus melaksanakan tugas besar, yaitu, ya, hikmat dari Allah, kebijaksanaan dari Allah, dan dia harus memegang teguh janji Allah, dan dia harus menjadi raja yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Jadi bukan karena Salomo itu ganteng, Salomo itu anak Daud, Salomo itu memiliki pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tetapi karena nama Tuhan. Sama seperti kita berkumpul pada hari ini karena nama Tuhan, ya, karena kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita bersatu padu untuk berkumpul pada hari ini. Apakah disadari atau tidak, kita harus tahu bahwa kita berkumpul dalam nama Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Dialah Yesus Kristus. Dialah Mesias, dialah Immanuel. Ya. Dialah anak domba Allah. Dialah Sang Kristus. Dialah Roh Kudus itu, dan dialah Allah Bapa itu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Jadi Ratu Seba ini adalah orang yang cerdik pandai. Dia membuat teka-teki, ya. Teka-teki itu adalah teka-teki intelektualitas. Ya, sama seperti kita mungkin sering berteka-teki, tetapi teka-teki kita kadang teka-teki yang lucu-lucu atau plesetan. Tapi teka-teki Ratu Seba ini adalah teka-teki yang harus dijawab oleh Salomo, ya, dengan hikmat kebijaksanaan dalam nama Tuhan. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Jadi Ratu Seba ini tidak sekedar hanya menimba ilmu pengetahuan kebijaksanaan dari Salomo, hanya cuma-cuma, tetapi dia memberikan, ya, reward, apresiasi, hadiah kepada Raja Salomo. Ya, selain dia membawa pengiring, ya, pengiring itu artinya baik pengawal, dayang-dayangnya itu sangat besar. Berarti jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Nah, kalau kita tahu ratu itu datang dari suatu kerajaan, pasti pengiringnya itu, ya, ada pengawal, ada prajurit, ada dayang-dayang, ya, ada pelayan-pelayan, ya, dan berbagai macam perangkat-perangkat kerajaan di bawahnya. Nah, lalu dia membawa itu dengan unta-unta. Dijelaskan di sini memang untuk melakukan mobilitas pada zaman itu ya menggunakan unta. Sampai sekarang pun unta dipakai di Timur Tengah dan di beberapa, ya, negara Afrika untuk melakukan perjalanan yang cukup panjang, karena unta itu memiliki, ya, tempat penyimpanan air di pundaknya. Jadi kalau orang kekurangan air biasanya dipotong unta itu, dagingnya dimakan dan air, ya, yang ada di punggungnya itu dikeluarkan. Maka unta itu bisa tahan berbulan-bulan, ya. Jadi unta itu diberi minum, nanti dia menyimpan air minum itu, dan unta itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memanggul, karena postur unta itu untuk membawa barang-barang juga ditunjang dengan tulang belakang yang istimewa. Bahkan unta juga dipergunakan Yesus, ya. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi adalah mudah, ya kan, unta masuk ke lubang jarum. Nah, bayangkan, ya, Yesus menggunakan perumpamaan unta. Jadi berat sekali kan, ya. Jadi karena kehendak Tuhan lah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena kehendak kita atau karena kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Jadi bapak-bapak yang berkumpul pada hari ini adalah pilihan Tuhan, makanya harus menjawab pilihan Tuhan itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ya. Mungkin bapak-bapak sadar tidak sadar, ya, ya, mungkin banyak hal-hal yang istimewa hari-hari berada di rumah retret ini, baik di Rutan Pontianak, Rutan Bengkayang, atau yang menjalani, ya, masa pencobaan atau masa uji coba di rumah, ya, misalnya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, apa yang dibawa Ratu Seba ini begitu banyak. Bahkan sangat banyak emas, sangat banyak emas. Ini tidak bisa lagi dihitung. Kalau dulu kan pakai sikal. Sikal itu semacam ukuran di zaman Yesus, ya. Itu seperti baskom, ya. Tapi dia memang lebih, ya, unik dari baskom itu, ya. Jadi sikal itu semacam, ya, dulu kan tidak pakai kilo, ya. Jadi kilo itu baru ditemukan, ya, sesudah zaman yang agak modern, ya. Tetapi sikal itu semacam ukuran, ya. Makanya di zaman itu, ya, kalau dikatakan sangat banyak berarti tidak bisa terhitung lagi, ya. Mereka sudah pandai berhitung, tetapi sangat banyak itu berarti tidak lagi pakai hitung. Jangan-jangan bertonton kali. Ya, bertonton. Ya, karena dulu tidak pakai kilo, ya. Jadi emas itu dibawa, ya. Jadi emas dulu itu pastilah dalam bentuk bongkahan-bongkahan atau perhiasan-perhiasan. Nah, luar biasa, mereka sudah bisa membuat perhiasan itu. Atau bahkan emas itu, ya, merupakan sesuatu alat tukar karena tidak ada uang waktu itu. Ya, dan batu permata yang mahal-mahal, artinya batu permata. Jadi batu permata itu merupakan sesuatu perhiasan yang sudah di zaman dahulu kala itu sudah menjadi semacam tanda kebesaran, kekayaan, kekuasaan. Ya.
Yesus pernah menggunakan perumpamaan ini, ya kan? Kamu akan dimurnikan dengan ya seperti emas murni, atau ya janganlah mutiara itu masuk ke mulut anjing atau masuk ke mulut babi. Nah, artinya zaman itu ya sudah diketahui batu-batu permata termasuk mutiara dan sebagainya. Tapi ini intan berlian pun juga adalah batu permata. Jadi batu permata yang mahal-mahal pada zaman itu ya zaman sekarang juga masih dipakai oleh orang-orang ya, baik zaman dulu dan sekarang. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Jadi apa yang di dalam hati Ratu Seba itu dikatakan kepada Salomo. Ya. Jadi yang mengetahui hati kita itu hanya Tuhan Allah dan diri kita sendiri. Maka untuk mencintai Tuhan Allah itu kan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, totalitas hidup. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Karena nama Tuhan, maka Salomo bisa menjawab apa pertanyaan dalam hati Ratu Seba itu. Bukan karena kepintaran, kebijaksanaannya, tetapi karena anugerah nama Tuhan. Tuhanlah yang menjawab itu melalui perantaran Salomo. Maka Ratu Seba terheran-heran. Kok bisa menjawab ini? Pertanyaan ini teka-tekinya sulit. Ya, tetapi bisa dijawab karena apa? Karena hikmat kebijaksanaan Tuhan ada dalam diri Salomo. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di meja dan cara duduk pegawai-pegawainya. Nah, jadi Raja Salomo ini luar biasa. Selain dia memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa yang datang dari Tuhan, dia juga mendirikan ya istana yang diperuntukkan bagi Tuhan. Bahkan dialah yang membangun bait suci Allah. Ya. Jadi Salomo ini membangun bait suci Allah itu dari segala hasil yang didapatnya bukan karena peperangan, tetapi karena kebijaksanaannya. Seperti hadiah yang disampaikan Ratu Seba ini. Nah, Ratu Seba ini terheran-heran, dia mendirikan rumah itu semuanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan pegawai-pegawainya tunduk kepada Salomo karena nama Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel itu rajanya Tuhan. Tetapi raja manusia karena kebebalan, ya, ketegar tengkukan, maka Samuel harus ya kan mencari rajanya manusia. Dia ingin sama seperti suku-suku tempat lain, maka akhirnya Saul lah raja pertama manusia, ya, raja Israel manusia pertama, ya, karena buang undi. Jadi Saul dulu pakai undi, karena bingung dia, kalau tidak pakai undi ini susah nih, ya. Dulu tidak ada sistem voting, jadi pakai undi, ya. Dari 12 suku itu majulah, ya, orang-orang yang ya dianggap gagah perkasa. Bahkan Saul kita tahu, ya, tingginya itu melebihi orang-orang Israel lainnya. Jadi sangat pas dan cocok, dan jatuhlah undi kepada dia, itulah Saul. Tetapi setelah Saul melakukan kejahatan, Tuhan tidak melihat keperkasaan lagi, tetapi Tuhan melihat hati. Maka ketika kita tahu bahwa 7 saudara Daud itu dilewati Tuhan, ya, maka Samuel bertanya, masih adakah anakmu? Oh, ada satu. Nah, yang ke-8, Daud. Daud adalah ya kemerah-merahan dan parasnya elok, masih bocah waktu itu. Nah, jadi bagi Tuhan tuh tiada yang mustahil. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Cara pelayan-pelayan ya melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya. Jadi luar biasa sekali. Ketika dia melihat ya makanan di meja tersusun dengan rapi, ya kita tahu kalau bangsa Israel itu tidak boleh makan makanan yang tidak halal, harus makanan halal. Kemudian cara penyajiannya, perkakasnya harus dicuci bersih, mengkilat, ya. Apalagi Ratu Seba yang datang. Lalu pegawai-pegawainya penuh sopan, etika, ya. Kemudian
cara pelayan-pelayan melayani sungguh luar biasa dengan kasih, ya, karena mendapat hikmat kebijaksanaan dari Salomo. Kemudian cara berpakaian yang sopan, biasa di tempat raja-raja, ya, itu pakaian tidak sopan. Karena raja-raja itu ya tergantung, terserah lah. Mungkin ada yang hanya menggunakan ya mohon maaf misalnya, hanya menggunakan rok saja, itu kan urusan raja-raja. Tetapi Ratu Seba terheran-heran, di sini pakaiannya sangat sopan sekali. Ya. Jadi tidak menandakan bahwa kerajaan Salomo ini ya dari dunia, tetapi menandakan kerajaan Salomo itu adalah hikmat Allah. Kemudian minumannya ya. Jadi minumannya juga dipilih dari yang terbaik, ya, dari anggur yang terbaik, dari minuman-minuman yang terbaik, ya. Jadi bukan yang sembarangan, dan semuanya berasal dari pemberian Tuhan Allah. Dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Nah, maka kurban bakaran. Jadi mereka ketika sudah memasak suatu makanan, ya, mereka memiliki tradisi. Yang paling utama adalah dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran. Maka tercenganglah ratu itu, maka terheran-heran. Biasa di tempat Ratu Seba itu makanan yang terbaik itu diberikan kepada raja atau ratu. Tetapi di kerajaan Salomo ini semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan Allah, lebih utama dan paling utama. Maka Ratu Seba ini mengambil contoh keteladanan ini. Dan dia terheran-heran, ya, karena bagi kerajaan dunia, Tuhannya dunia itu adalah raja-raja. Tetapi Tuhannya Salomo ini adalah raja untuk bangsa Israel dan seluruh alam semesta. Dialah Allah, ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, ya. Jadi karena cara mereka melayani dengan penuh kasih, dengan penuh kesopanan, dengan penuh sukacita, penuh penghiburan, dengan tutur kata yang ramah, sopan, akhirnya semua bangsa-bangsa memuji Salomo dan memuji tentang kerajaannya ini dan hikmatnya ini. Karena butuh hikmat dari Tuhan untuk menjadi raja yang seagung ini. Walaupun Daud itu ayahnya yang diurapi Allah, tetapi Salomo itu membesarkan nama ayahnya, ya. Daud ayahnya, ya. Jadi jelas, ya. Daud ayah Salomo, tidak terbantahkan. Jadi Salomo itu yang harus menjadi, ya, korban. Korban dalam artian harus kembali mengangkat citra ayahnya, ya. Karena ayahnya sudah menyia-nyiakan urapan Tuhan. Tetapi dia bertobat dan Salomo mendapat hikmat dari Tuhan karena ayahnya. Nah, maka bapak-bapak yang terkasih, janganlah kita berani melawan orang tua, membantah, bahkan memaki atau merancangkan sesuatu yang jahat bagi ayah kita walaupun dia kelihatannya jahat, pemarah, suka mukul. Doakan bapak-bapak yang terkasih. Karena tidak mungkin bapak-bapak itu lahir tidak dari, ya, memang dari perempuan, tetapi dari siapa? Yang memperanakkan ya laki-laki. Jadi banyak di antara kita mungkin merasa kita ini sudah pintar, kaya, lalu ayah kita, bapak kita lawan. Mungkin kita luka-luka batin, dulu waktu kecil sering dipukul. Ya tidak, kita ampuni. Ampunilah ayah kita itu. Ya, karena ayah kita itu mendidiknya sesuai dengan didikan kakek kita. Nah, ya kan? Atau ayah kita itu tidak terdidik, atau berasal dari keluarga yang mungkin didikannya keras, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang keras juga, ya kan? Jadi mungkin masih ada yang di tempat ini mengutuki ayah-ayahnya. Ampuni ayah-ayahnya, ya, karena tidak mungkin bapak tidak diperanakan oleh ayah. Memang yang melahirkan ibu. Maka Yesus katakan, atau Allah katakan, Roh Kudus katakan, perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Jadi kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Tidak mungkin bapak-bapak itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu, ya.
Kitab Kejadian sudah jelas, laki-laki akan bersatu dengan istrinya, ya kan? Dan disitulah ya bagaimana peran bapak dan ibu itu menjadi vital bagi kita. Jadi janganlah kita menjadi pribadi yang keras, ya bapak-bapak yang terkasih dan bapak-bapak, ibu-ibu, ya di Rutan Bengkayang pasti ada ibu-ibunya nih, ya saudara-saudari yang terkasih, mari kita ampuni orang tua kita. Ya kan? Ampuni dulu. Ya, jangan dendam seumur hidup. Bahkan tidak tahu ya. Ada mungkin yang merancangkan sesuatu yang jahat bagi bapak atau ibu. Ya. Apakah kita doakan bapak ibu kita agar hidup rukun, damai dan sejahtera? Ya. Nah, jangan-jangan bapak ibu kita terbebani ketika kita masuk di rumah retret ini kan? Menderita sengsara mereka, menangis setiap hari, memikirkan kita. Apakah kita pernah pikirkan itu? Nah inilah yang harus kita tahu bahwa hikmat Salomo itu bisa kita capai dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Jadi ya Ratu Seba ya, karena Ratu Seba ini orang yang cerdik pandai, orang yang juga penuh hikmat, ya tidak percaya atas perkataan-perkataan orang yang mengatakan Raja Salomo seperti itu. Maka dia harus pergi sendiri. Ya kan? Jadi kepercayaan itu kan karena kita pergi sendiri. Sama seperti sekarang, kalau ingin mendengarkan katekese, pendalaman kitab suci kan kita harus pergi sendiri ke gereja. Ya, ke rutan ini. Karena tempat wadah satu-satunya yang untuk kita berkumpul. Bahkan ruangannya lumayan, ya. Ya, ada kipas angin, ya, keramik, bersih, ya. Jadi artinya kita mendapatkan ketenangan ketika kita berada di dalam gereja. Lalu, ya, jelaslah, tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku, ya. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi dari hikmat dan kemakmuran dia melebihi. Jadi Ratu Seba ini memuji Salomo itu luar biasa. Ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri. Luar biasa sekali. Berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Luar biasa kan? Kita tahu bahwa istri Salomo itu luar biasa. 300 istri, 700 gundik ya. 1000. Nah, ya, tetapi istri-istrinya itu bisa akur, rukun, damai ya. Karena apa tadi? Karena hikmat dari Salomo. Maka dia bilang berbahagialah para istrimu. Ratu Seba saja ya. Karena mereka hidup rukun, damai, sejahtera ya. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Kemudian berbahagialah para pegawaimu. Karena para pegawainya sungguh hidup rukun, damai, dan sejahtera, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Jadi Ratu Seba memuji ini karena apa? Karena Raja Salomo ya mendapat kedudukan atau tahta dari Tuhan Allah melalui perantaran Daud. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Luar biasa, Ratu Seba ini tahu bahwa Tuhan ya mengasihi orang Israel selama-lamanya. Maka itu yang disebut dengan bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Allah. Nah, karena Yesus Kristus kita menjadi orang yang dikasihi Allah, maka kita harus mewartakan cinta kasih. Maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, pada zaman Raja Salomo ini ya luar biasa, keadilan dan kebenaran itu ditegakkan. Luar biasa ya. Kita nanti tahu ada kisah seorang ibu, 2 orang ibu yang memperebutkan anak. Nah, itu lalu Raja Salomo lah yang akhirnya ya bisa mengetahui siapa ibu yang asli dari anak yang diperebutkan itu. Nah, itu ya sampai Ratu Seba puji. Karena keadilan dan kebenaran, Raja Salomo itu mau mendengarkan orang. Nah, gereja kan sekarang mempersiapkan sinode ya. Jadi dalam 2 tahun ini kita ya mendengarkan
keluh kesah dari umat yang mungkin terpinggirkan, termarginalkan. Ya. Bagaimana pelayanan-pelayanan gereja itu agar dapat berjalan bersama-sama. Sinode itu kan artinya berjalan bersama-sama. Ya, makanya gereja yang mendengarkan itu, ya, mendengarkan keluh kesah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih. Bagaimana pelayanan itu harus, ya, sampai ke telinga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Orang-orang benar yang akan diselamatkan oleh Tuhan, dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nah, itulah dia. Kalau kita berlindung, memohon hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalami Injil suci menurut Markus yang sudah kita baca tadi. Hati adalah pusat kekayaan spiritual manusia yang harus terus diolah. Sebab yang masuk dari luar tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam hati manusia yang menajiskan, yaitu pikiran jahat, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi udah jelas bagaimana ya Ratu Seba mempertanyakan tentang apa-apa yang ditanyakan oleh hikmat dari Salomo. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Nah, ini sesuatu yang harus didengarkan. Ya, firman sabda Tuhan melalui Yesus Kristus ini harus didengarkan oleh kita. Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Berarti benar-benar nas atau sabda dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri ini harus kita dengarkan dan kita camkan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Ya, apapun yang masuk, ya. Kata apapun yang masuk itu makanan maksudnya. Ya. Tidak mampu menajiskan dia. Memang tidak dapat menajiskan dia. Karena makanan itu berasal dari Tuhan Allah. Berilah kami makanan yang secukupnya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Karena makanan itu sudah diberkati Allah. Ya, ini ajaran yang luar biasa, kegenapan hukum Taurat. Karena sebelum-sebelumnya, ya, bangsa Israel itu harus tidak memakan barang-barang yang dinajiskan, ya, seperti babi, ya. Seperti ya binatang, kalau domba itu mati terbunuh itu tidak boleh dimakan atau darahnya dan sebagainya. Nah, tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa makanan semuanya itu tidak menajiskan, tetapi yang menajiskan orang itu adalah niatnya. Ya, misalnya mencurinya itu yang menajiskannya, makanannya tidak menajiskan. Ya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini jelas. Ya. Jadi jangan sampai kita mendengarkan firman dan sabda Tuhan lalu kita menutup telinga kita. Ya. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Jadi Yesus sudah menyampaikan ajarannya ini, dia menyingkir dari orang banyak itu untuk ya beristirahat. Dan murid-muridnya justru kesempatan inilah yang dipakai oleh murid-muridnya untuk bertanya. Yesus menjawab, ya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Sama seperti kita, apakah kita bisa memahami firman dan sabda Tuhan, ya, yang setiap hari kita dengarkan? Karena kebanyakan dari kita mungkin ya mendengarkan firman dan sabda Tuhan itu, ya sekarang medianya bisa melalui TikTok, bisa melalui Facebook, YouTube dan sebagainya. Tapi apakah kita memahaminya? Camkanlah segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Jadi sekali lagi Yesus mengulang itu kepada muridnya
sesuatu yang masuk ke dalam ya seseorang tidak dapat menajiskan dia. Apapun yang masuk ke dalam diri kita tidak dapat menajiskan kita, karena kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pasti ada pertanyaan, ya kan? Mungkin racun bagaimana, Pak? Oh, racun itu kan hanya membunuh fisik, menyebabkan sakit dan akhirnya kematian, kan? Jadi kalau racun itu kan, kita tahu peristiwa kematian orang itu kan mungkin karena sakit yang dibuat-buat, bisa jadi penyakit dicari misalnya, ya. Nah, jadi maka kita tahu Santo Paulus atau Rasul Paulus pernah katakan, dia pernah minum racun, dan apa katanya? Jika Tuhan tidak berkehendak aku mati, walaupun aku minum racun dan digigit ular, ya aku tidak mati. Ya kan? Karena apa? Hidup atau mati aku adalah milik Kristus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang bisa menajiskan kita makanan-makanan itu, kecuali perbuatan kita. Nah, inilah Yesus katakan, ya, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Nah, itu maksudnya makanan yang kita makan. Jadi jelas ya bapak-bapak, ini bukan racun yang dimakan, bukan makanan. Semua makanan itu kan dibuang ke jamban nanti akhirnya, diolah oleh tubuh, dan itu tidak masuk ke dalam hati, kan? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Nah, jadi jelas semua makanan bagi orang Kristen itu halal. Ya, tapi Pak, ada aliran yang Kristen tidak menghalalkan itu. Itu urusan dia lah. Dia buat gerejanya sendiri, kan, eklesiologinya sendiri. Saya selalu katakan, ya, tanggung jawab resiko yang membuat eklesiologinya itu adalah tanggung jawab di akhirat nanti. Di hadapan Tuhan Yesus akan pertanggungjawabkan. Nah, jadi jelas di sini, ya. Jadi kalau ada yang berbantah-bantah semua makanan itu kan halal, kan? Ya jelas. Makanan itu kan diolah dengan baik, dimasak, dibakar, dipanggang, ya enggak? Diselai, ya harus diolah dengan baik lah. Masak makanan itu tidak diolah dengan baik, maka ya, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi jangan lagi ada orang Kristen mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, pantang ini, pantang itu. Ya udah, kalau pantang ini, ya berarti bukan menjadi anak-anak Tuhan. Yang pantang adalah melakukan tindakan-tindakan yang tadi, mencuri, berzina, dan sebagainya. Nah, Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, itu apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi apa yang keluar dari seseorang itu, ya, sebab dari dalam hati orang timbul. Nah, inilah, ya, dengan pemikiran saya sudah dosa. Bagi orang Kristen sudah berpikir jahat itu sudah dosa. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya, jadi dalam hati kita tuh timbul dalam pikiran jahat. Hati kan di sini kalau organnya, tetapi sebenarnya hati itu adalah, ya, kalau diteliti itu antara otak kiri dan otak tengah. Kecil aja dia di dalam pikiran kita itu. Ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah, apa tuh? Perzinahan. Itu sesuatu yang jahat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bertobatlah kalau yang melakukan ini. Lalu keserakahan. Nah, ini keserakahan. Kejahatan, ya, kejahatan. 10 perintah Allah itu kalau kita melanggar itu kan kita melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau tidak ke gereja itu kejahatan. Bahkan kalau sampai bersekutu dengan setan itu perzinahan. Bahkan akan terjadi timbul pikiran jahat. Mungkin banyak di antara kita, ngapainlah dengarkan ceramah, khotbah dari hamba Tuhan, ya kan, dari penyuluh atau dari pastor, dari pendeta, ya kan, sama tak iya aja lah hidup kita. Inilah jahat itu tadi. Orang itu harus bertobat. Mungkin banyak di antara kita, ya kita ini sama tak iya aja lah, ya kan, sangsut kita ini. Jadi bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pikiran jahat seperti itu berarti, ya, kita kalah lawan dunia ini, lalu kita dikuasai oleh pikiran iblis tadi itu, lalu kita dikuasai hawa nafsu kita. Ya, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan. Ngakal orang itu kan, kelicikan.
1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 3 katanya. Ya kan? Jadi ada cerita ya. Dikasih 700.000 enggak mau, kuantak 500.000 mau. Ah itu, ya kan? Orang yang beli barangnya suka lah. Itu kan kelicikan namanya. Baru dia sadar, wah, rugi kita. Nah itu cerita. Lalu hawa nafsu, ini dia. Ya. Jadi dia berderet itu. Pikiran yang jahat itu menghasilkan yang namanya perzinahan. Mumpung di dalam penjara nih, ya kan? Jauh dari istri, jauh dari itu. Ya. Nah, perzinahan itu bisa terjadi. Ya, bukan hanya perzinahan secara fisik, ya. Hubungan seksual antara laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Ketika kita bersekutu dengan iblis, kita sudah melakukan perzinahan namanya. Ya. Jadi jelas itu, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Nah, kalau sudah iri, susah. Nyaman lah dia sedikit ya hukumannya, kita nih apalah kan. Ya kan? Lalu hujat. Nah, ini mulai hujat. Hujat menghujat, ya kan? Nah, jadi kalau ada ajaran hujat menghujat itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang menajiskan orang. Kesombongan. Nah, kesombongan. Udah tahu kita ini, ya, ini sama seperti penjahat di sebelah kiri. Jika engkau Tuhan, bebaskanlah aku dari salib ini. Nah, tapi yang penjahat di sebelah kanan katakan, tidak takutkah kamu dengan Tuhan? Kan begitu. Ya, Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Pada hari ini engkau sampai ke rumah Bapakku. Nah itu. Dari udahlah berdosa masih sombong lagi. Ya, ngapainlah ke gereja? Nggak ngasih kita kebebasan. Ngapainlah ke gereja dengar firman Tuhan? Ngapainlah buat yang baik-baik? Ya kan? Kita pun penjahat. Nah ini kalau sudah mencap diri itu pikiran jahat muncul ya susah. Itu harus Nah, ditambah lagi dengan kebebalan. Kebebalan. Inilah yang menghancurkan orang-orang kita atau orang-orang Kristen itu kalau udah bebal itu. Ya, menganggap diri itu paling pintar. Ya kan, sok tahu, sombong, ya itu tadi kebebalan tadi. Tidak mau dididik, ya kan? Tidak mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan melaksanakan firman dan sabda Tuhan. Ya kan? Ngaku diri Kristen tetapi tidak ke gereja. Ya kan? Itu tadi, tidak melakukan duit rohani, D-nya doa. Kok Kristen tak doa ini? Makan, tinggal makan. Makan daun ubi ini katanya. Ngapainlah doa? Makan daging babi pun tidak doa juga. Nah itu. Ya kan? Kadang kita makan itu doa pun sulit. Yang Katolik tanda salib pun sulit. Yang Kristen, Protestan, ya kan? Aku mengucap syukur ya Bapa atas makanan ini, amin. Tidak sampai 2 detik tuh. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya kan? Main makan ya. Ngapainlah doa makan di penjara nih katanya. Udah kacau. Bersyukur atas makanan, minuman ya. Kalau makan sih berdoa, minum jarang. Tanda salib pun tidak mau atau doa. Terima kasih atas minuman ini, kan begitu. Jadi banyak di antara kita itu, ya itu tadi. Akibat ya, itu menajiskan kita. Jadi kebebalan itu juga menajiskan kita. Orang-orang yang tidak mau belajar, berhikmat. Kayak Ratu Seba ini, dia tidak mau menjadi hidup bebal. Maka dia belajar dari Salomo. Supaya dia menjadi cerdik. Hendaknya kamu cerdik seperti ular. Nah, tulus seperti merpati. Maksud Yesus itu cerdik seperti ular. Ya, ular itu kan iblis. Dia itu adalah ya sesuatu yang cerdik. Dikatakan binatang kan. Kata binatang ini kan sebenarnya adalah ya sesuatu gambaran bahwa orang yang ingin seperti binatang padahal harkatnya manusia. Dia diciptakan Allah. Ya. Nah, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus, cerdik itu makanya kita jangan bebal. Hari Minggu ke gereja. Ya, bangun tidur ya doa. Baca firman Tuhan. Apalagi di tempat ini kan banyak waktu. Ya. Didiklah orang muda agar dia bertindak bijaksana, itu kata Amsal. Nah, jadi sekarang kita dididik untuk tidak bebal. Bahkan ada ya sekolah-sekolah. Ada yang ngambil S1 teologi, ya silahkan, tidak masalah. Belajar. Ya. Ada yang terus membaca kitab suci, tidak ada masalah.
Laksanakanlah itu. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu timbul dalam diri kita dan menajiskan orang. Jadi kalau kita melakukan kejahatan yang tadi sudah disampaikan, yaitu kita adalah orang yang najis. Bukan karena penyakit kusta lagi kita najis, tapi kusta-kusta yang ada di dalam hati kita itulah yang membuat kita menjadi najis. Makanya banyak orang, ya, terutama pengikut Kristus tidak mau datang ke gereja karena dia merasa dirinya tidak layak dan pantas karena sudah melakukan kenajisan tadi itu. Ya. Maka seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Jadi jelas, karunia kehidupan itu berasal dari Tuhan Allah. Kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus mengajak kita untuk melihat dasar kehidupan keagamaan kita, yakni hati. Jadi kalau kita menganggap diri kita beragama, kita harus memiliki hati yang tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Yesus mau menegaskan pemahaman yang tepat dan benar tentang najis. Jadi kalau najis orang Israel ya tentang makanan. Ya. Tapi Yesus katakan bukan makanan yang menajiskan kamu. Ya. Jadi yang menajiskan kita adalah kejahatan tadi itu, ya. Pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu. Kalau makanan tidak ada menajiskan kita, karena makanan itu berasal dari olahan yang baik. Kalau kita punya akal sehat, ya tidak bebal, kan masa kita makan makanan yang mentah. Memang ada kita makan buah kan mentah. Ada juga buah yang harus diolah, ya kan? Sayur yang bisa dimakan mentah, ya. Karena kita punya pikiran. Daging agak jarang lah dimakan mentah, kecuali ikan mas, ya kan? Tetapi rata-rata kita olah, kita masak, kita bakar, kita goreng, ya kan? Yesus suka makan ikan goreng tuh, ya. Nah, jadi jelas ya, bapak-bapak yang terkasih, ya, najis itu berarti tidak dapat merusak, meracuni dan berakhir pada dosa. Ya kan? Jadi jelas di situ. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang dikatakan najis adalah segala sesuatu yang keluar dari hati, bukan yang masuk ke dalam perut manusia. Jadi jelas. Jadi kalau ada yang berkata mengapa orang Kristen bisa makan makanan ya. Jadi jangan dipahami makan makanan ya. Oh ini, makan itu. Artinya makanan yang sudah diolah dengan baik. Kalau makan sesuatu, ya kan mungkin ada makanan yang dibusukkan atau sebenarnya bukan dibusukkan. Misalnya makanan yang harus diawetkan, ya. Makanan yang diawetkan. Pekasam misalnya, tempoyak misalnya. Ya kan? Nah, makanan. Ya. Tetapi yang menajiskan orang itu adalah yang tadi dikatakan Yesus. Ya. Jadi sesuatu yang najis itu keluar dari hati, maka marilah kita perlu mengolah, ya, dan membina diri kita untuk menciptakan hati yang murni, hati yang berkenan pada Allah. Yaitu seperti Salomo, harus penuh hikmat hati kita. Jadi jelas hati adalah pusat hidup manusia dan tempat Allah bersemayam. Dalam hatilah terpancar kualitas hidup. Jadi hati kita itu ya memancarkan kualitas hidup kita. Jadi hati orang Kristen itu adalah hati yang penuh cinta kasih. Ya, bahkan Yesus katakan, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap. Ya, jadi tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh som-som kuku. Hati adalah pendorong manusia untuk membarui diri sehingga mampu untuk memberikan makna dan berguna bagi Allah dan sesama. Jadi hati kita itu harus dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan dari Allah. Jangan sampai hati kita dipenuhi oleh kejahatan, maka akan berakibat hati kita itu ya membuat diri kita najis. Dalam hatilah kita membangun relasi kejujuran dan ketulusan dengan Allah. Amsal bab 4 ayat 23. Ini jelas. Ya. Jadi dalam hati kita membangun relasi kejujuran dan ketulusan dengan Allah. Jadi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Itu adalah berasal dari hati kita yang jujur dan tulus kepada Allah. Hati untuk menunjuk ke seluruh pribadi orang yang meliputi kehidupan batin,
afektif, serta kehidupan intelektual kognitif. Nah, jadi jelas itu. Kehidupan batin. Jadi rohani kita itu ya berasal dari niat hati kita juga. Lalu afektif, ya. Apa yang kita keluar? Salam, haleluya, puji Tuhan, salam kasih damai dan sejahtera itu keluar dari hati kita. Tapi kalau kita memaki, mencaci maki itu adalah kejahatan. Maka kita didik diri kita itu dengan mendidik hati kita itu dipenuhi dengan iman, harapan dan kasih itu. Dan yang paling utama adalah kasih. Ya. Maka jelas kata ya Santo Yakobus, ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Kalau tidak diisi, ya. Kita beragama tapi kita tidak memiliki hati. Hati yang tulus dan murni dari Allah. Lalu ke intelektual kognitif. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini adalah sesuatu yang jujur, tulus, murni. Ya. Bukan kepicikan ya, atau kelicikan, atau keserakahan, atau kejahatan, atau perzinahan ya. Pikiran jahat ya. Iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Tetapi ya Allah menarik kita untuk menjadikan hati kita tulus murni. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang harus kita lakukan. Cinta kasih. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Tuhan adalah cinta. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah katekese atau pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan, saya buka kesempatan. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya. Pak Loren mungkin mau bertanya. Ini gambar Pak Loren ditutup nih. Gimana Pak Loren? Apa kabar? Sehat ya? Sudah berada di Ketapang ya? Mantap Pak Loren. Ada yang mau ditanyakan Pak Loren? Ada Pak. Silakan Pak. Langsunglah pada Pak Loren. Beliau selalu bertanya nih. Silakan Pak Loren. Baik Pak, makasih. Saya ini baru-baru ini kan diskusi nih dengan teman-teman bagi yang Katolik, Kristen juga kan. Baik. Bahwa di gereja itu ada dua pemahaman tentang dikotomi dengan trikotomi. Di mana yang paham dikotomi itu kan mengatakan bahwa unsur dalam manusia itu hanya ada dua, jasmaniah dan lahiriah. Di mana yang jasmaniah itu dia menggabungkan antara roh dengan jiwa, Pak. Yeah. Sementara pemahaman trikotomi itu kan seperti yang dulu pernah Bapak sampaikan, bahwa kita itu ada tiga unsur. Baik. Tubuh, jiwa, dan roh. Baik. Itu sesuatu yang berbeda antara roh dengan jiwa. Ya masing-masing pemahaman itu punya dalil, ibaratnya punya ayat yang bisa mendukungnya. Itu pemahaman trikotomi. Dikotomi, Pak. Ya, saya juga baca-baca itu memang benar, ada yang terbagi dua di dalam gereja itu, ada yang pemahamannya trikotomi dan dikotomi. Baik. Nah, yang mau saya tanyakan, secara konteks di Katolik itu kita menganut yang mana sebenarnya, Pak? Apakah dikotomi atau trikotomi, dan apa kelebihan dan kekurangannya dari pemahaman itu? Untuk jangan sampai kita ibaratnya terombang-ambing dengan pengajaran yang seperti ini, membingungkan di dalam pemahaman kita di gereja. Itu saja Pak, terima kasih. Baik Pak, ini pertanyaannya luar biasa nih. Pertanyaannya udah masuk ke pertanyaan untuk membuat kita tidak bebal nih, intelektual namanya nih. Jadi yang pertama ada dikotomi, ada trikotomi. Nah, dikotomi itu kan kemampuan manusia untuk membedakan dirinya itu terdiri atas dua unsur, baik unsur jasmania dan unsur rohania. Nah, itu dikotomi. Sedangkan trikotomi itulah adalah kemampuan manusia, ya kan, menyadari dirinya itu bahwa terdiri atas tiga unsur. Unsur yang utama adalah manusia itu adalah ya, dia adalah makhluk rohani. Dan dia adalah makhluk jasmani, dan dia memiliki jiwa. Nah, jadi semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman Allah. Kok tidak disebut semoga rohaninya? Makhluk rohani itu akan kembali kepada Allah. Ya, itulah yang sering ya menjadi dilematis. Tetapi ya yang penganut paham dikotomi dan
trikotomi ya itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membedakannya berdasarkan ya kan harapannya, keinginannya kan begitu. Tapi bagi orang yang beriman, kita tahu bahwa bagaimana binatang? Binatang kan memiliki jiwa. Ya kan? Tetapi kok ya? Tapi jelas kan semoga jiwa-jiwa orang beriman. Nah, binatang kan tidak beriman. Nah, itu konsepnya dulu. Maka jiwa-jiwa orang beriman. Jadi yang dihukum itu adalah jiwanya. Memang rohani itu adalah berasal dari Allah. Karena kita dibaptis, kita memiliki roh Allah. Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Maka disebut rohani. Ya. Jadi 3 unsur itu ya hidup di dalam orang-orang yang percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tetapi ada juga orang yang hanya percaya bahwa kita ini ya makhluk rohani dan makhluk jasmani aja. Oke, kalau begitu. Lalu kok ada orang yang tak beragama? Apakah dia makhluk rohani? Ya pada prinsipnya dia adalah makhluk rohani. Tetapi ya, apakah makhluk rohani dia itu menjadi otonom kepada dia? Kan tidak. Jadi makhluk rohaninya menjadi mengecil. Contohnya dia melakukan kejahatan, peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi rohaninya itu mengecil. Ya kan? Jiwanya itu ya melakukan kedosaan berat. Ya kan? Nah, lebih baik orang bermata satu, berkaki satu, bertangan kudung, berkaki puntung ya masuk ke dalam kerajaan surga daripada dicampakkan dalam keadaan utuh masuk ke dalam neraka. Jadi jasmani itu ya dan jiwa itu ya dia akan kekal abadi kalau dia melakukan perbuatan dosa. Nah, memang untuk memahami konsepsi berpikir yang disampaikan Pak Loren ini butuh yang namanya ya kan yang disebut dengan antropologi manusia atau ada ilmunya manusia namanya ya. Nah, ilmu manusia itu ya menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu ya. Allah menciptakan manusia itu sehakikat dengan ya secitra. Maka makhluk manusia itu adalah secitra dengan Allah. Kata secitra itu bukan sama. Ketika kita memandang ini, kita adalah makhluk rohani. Nah itu. Tetapi kalau orang hanya menganggap konsep rohani dan jasmani saja, itu ya silakan saja. Orang menganggap kehidupan rohani itu bersatu. Rohani dan jiwa itu bersatu. Ya. Sedangkan kehidupan ya jasmaninya itu ya kan adalah kehidupan yang berbeda. Jadi mungkin dia memandang dari segi hal-hal itu. Nah, secara sosial sebenarnya kita adalah makhluk sosial kan? Secara sosial. Nah, makhluk sosial itu kan ya mampu untuk membedakan kebaikan dan kejahatan seharusnya. Nah, itulah makhluk rohani. Ya. Tetapi makhluk rohani itu memiliki jiwa. Maka disebut ada yang namanya kalau orang yang memiliki jiwa yang berbeda dari jiwa orang lain disebut kelainan jiwa. Jadi ada semacam kontrol dari jiwanya itu. Nah, itulah tadi kenajisan yang dilakukan olehnya. Akhirnya rohaninya itu ya Tuhan tidak akan tinggal di dalam dirinya. Nah, makanya unsur manusia itu dia adalah dia awalnya kan dari debu dan tanah, makhluk jasmani. Kemudian diberikan roh oleh Allah. Ruah, nyawa, jiwa, dan sekaligus dia adalah makhluk rohani. Beda dengan malaikat, malaikat adalah makhluk rohani. Makhluk rohani, dia tidak memiliki jiwa. Ya, jadi malaikat itu tidak memiliki jiwa. Kan tidak mungkin malaikat memiliki jiwa, ya kan? Sekali berdosa, makhluk rohani itu ya dia mengutuki dirinya untuk menjadi iblis. Nah, itulah makhluk rohani. Nah, itu yang membedakannya tadi. Ya. Jadi kita ambil contoh malaikat, ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Lalu menciptakan terang, memisahkan gelap dan terang. Sebenarnya kata terang ini kan mengatakan bahwa makhluk-makhluk rohani itu adalah makhluk-makhluk terang. Nah, itu. Setelah itu Allah itu menciptakan makhluk-makhluk jasmani dan memberinya jiwa dengan firman dan sabda. Tetapi yang membedakan manusia dipilihnya ya dibentuk dari debu dan tanah
secara jasmani, kemudian dia memiliki jiwa dan rohani langsung sekaligus. Nah itu, sehingga ya dikotomi antara makhluk jasmani dan rohani ini kan hanya perdebatan semacam ya bagi orang yang ingin mendalami ajaran Kristen, baca kitab Kejadian itu secara tuntas. Jadi kitab Kejadian itu dibaca berulang-ulang kali, maka bisa membedakan bahwa manusia itu terdiri atas 3 unsur. Nah, jadi kalau binatang itu masuk ke unsur mana dia? Dia memiliki jiwa kan? Tidak mungkin binatang itu tidak memiliki jiwa, nyawa kan? Babi, sapi, dia memiliki jiwa. Tetapi karena korban bakaran dari jiwa itu tidak dapat menghapus dosa, maka ada yang disebut dengan korban rohani tadi itu. Yang lengkap, dialah Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Dia mengorbankan, ya kan, dirinya untuk wafat itu, untuk mengalahkan maut itu. Karena jiwa-jiwa itu ditangkap oleh iblis itu dan tidak dapat, ya kan, masuk ke dalam kerajaan surga itu. Nah, dalam pernyataan syahadat para rasul kan jelas, ya kan, kita akan kebangkitan badan. Jadi jasmani kita akan bersatu dengan jiwa kita, ya, jiwa kita akan dihakimi, dan rohani kita itu adalah makhluk-makhluk yang kudus. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen kan kita menjadi makhluk rohani yang kudus sebenarnya. Tetapi Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam diri kita kalau kita melakukan kenajisan. Karena Roh Kudus itu pemberian dari Allah Bapa di surga atas diri manusia, dan semua manusia itu adalah makhluk rohani. Tahu siapa yang menciptakannya. Maka kitab Kejadian itu jelas, detail, konkret menjelaskan itu. Ya. Jadi yang makhluk jasmani dan memiliki jiwa, yaitulah segala ikan, burung, ya kan, binatang liar, ternak. Ya. Tetapi yang memiliki rohani, yang bisa memuji dan memuliakan Allah, kalau mereka binatang memiliki jiwa yang memuji dan memuliakan Allah dengan nalurinya, dia tahu, ya. Tetapi makhluk rohani ini, ya, itulah yang membedakan dan membuat malaikat itu menjadi iri kepada manusia ketika tahu janjinya, ya kan, tentang buah di tengah-tengah ini, tentang kebaikan dan kejahatan, sekali-kali jangan kau makan, kata Tuhan Allah kepada manusia. Ya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, kata mati, tapi kan tidak mati ya. Matinya itu adalah berpisah dengan Allah. Dia tetap menjadi makhluk jiwa dan dia menjadi makhluk jasmani. Tetapi rohaninya itu tetap, ya, mendapat pengampunan dari Allah. Sedangkan kita tahu ular itu yang menjadi iblis itu, ya kan? Dia kan, ular ini kan lambang kepicikan iblis itu. Dia udah, apa hukumannya kan? Jadi makhluk rohani manusia ini diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang jahat. Tetapi ya, yang baik dan yang jahat itu telah dipilihnya ketika di Taman Eden itu memakan buah itu. Nah, memang agak panjang menjelaskan ini, Pak. Ya kan, tergantung sudut pandangnya dari mana orang memandang. Ya memang perdebatannya tidak akan habis-habis. Ada yang beranggapan, oh kita makhluk rohani dan jasmani. Ya kalau begitu binatang makhluk apa? Ya itu saja sebenarnya. Ya baca kitab Kejadian sampai tuntas. Tumbuhan makhluk apa? Dia punya jasmani loh. Tapi karena dia memiliki jiwa karena firman dan sabda Tuhan. Ya kan? Sekarang, apakah bumi ini bukan makhluk jasmani kah? Ya. Orang bilang bumi ini mati. Siapa bilang mati, Pak? Dia jasmani, Pak. Karena firman Tuhan dia bisa, ya kan? Tanah itu kan mati, tapi kok bisa menumbuhkan? Ya. Kata debu dan tanah itu bisa menumbuhkan kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Maka yang diciptakan itu adalah jasmania dulu, ya kan? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Karena sang kehidupan itu adalah Allah sendiri. Maka kitab Kejadian itu jelas kok. Kalau orang misalnya ingin membaca, ya kan, kitab Kejadian ini kan ditulis pertama itu, dan ini diyakini oleh orang Yahudi dan Kristen. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya itu kan jasmani. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah kan Roh Kudus. Nah, siapa yang membantah roh Allah itu bukan Roh Kudus? Makanya, ya kan, Yesus dikandung dari Roh Kudus karena dia roh Allah. Ya, melayang-layang di atas permukaan air. Jadi jasmania. Ya kan? Setelah itu barulah diisi dengan makhluk jasmania dan memiliki jiwa. Kata jiwa itu ya itu tadi, dia bisa sekali berkembang, ya kan? Kan terus-menerus tuh. Nah, barulah unsur ketiga itu adalah makhluk yang memiliki rohani itu. Nah, itulah mengakibatkan iblis itu tidak senang terhadap Allah. Ini bahaya nih makhluk satu ini, lengkap dia. Kami makhluk rohani, tapi ini ya. Coba Bapak baca tuh. Ya kan? Ada kata kami di kitab Kejadian itu. Kan itu kan menandakan bahwa Allah itu berfirman kepada para malaikat, ya kan? Marilah kita. Itu kan menyatakan bahwa Allah itu telah menciptakan makhluk rohani. Ya. Jadi jasmani, ada makhluk rohani, lalu ada yang memiliki jiwa. Tetapi manusia itu lengkap. Makanya Allah menjadi manusia. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan yang jasmani. Sekali berfirman. Nah, kan gitu. Nah, mungkin yang berpendapat ya makhluk, wah kita kan makhluk rohani nih. Ya kalau gitu bagaimana dengan kelainan jiwa? Manusia kok ada yang melakukan hal-hal yang sakit jiwa, gila dan sebagainya kan? Ya berarti pada prinsipnya manusia bukanlah makhluk binatang atau makhluk tumbuhan. Memang Aristoteles katakan manusia adalah binatang yang berpolitik. Karena tadi memiliki ya kan pikiran-pikiran jahat, kenajisan tadi akibat Adam dan Hawa tadi yang sudah memakan buah dari pohon kebaikan dan kejahatan. Jadi kehendak bebas ya terjadilah seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami. Yang menganut trikotomi itu adalah orang-orang yang memahami konsepsi bahwa semua kita ini berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sedangkan dikotomi juga menganut itu. Cuman memisahkan, ya jiwa-jiwalah. Ya kan? Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Loren. Nanti kita bahas lebih detail lah. Karena ini saya hanya memberikan gambaran umumnya saja. Nah, jika ada kekeliruan dan kesalahan kita saling belajar bersama. Nah, mungkin dari Rutan Pontianak silakan. Pak, ada Pak? Oh iya, silakan Pak. Halo Pak. Nama saya Herman Pak. Kembali ke tema kita hari ini tadi, masalah dari dua perikop, pertama dari Raja-Raja dan juga dari Injil Markus. Yang saya pertanyakan pertama untuk yang di Raja-Raja Pak. Ya. Nah, kebijaksanaan Salomo. Sebenarnya kita untuk orang-orang Kristen sekarang ini Pak, apakah kita masih bisa untuk dapat berkat hikmat kebijaksanaan Pak? Apakah kita cukup belajar dan berdoa atau masih ada cara-cara lain Pak supaya kita bisa menjadi orang yang berhikmat dan memiliki kebijaksanaan? Baik. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tadi kita bahas dari kitab Markus. Kayaknya saya pandang itu temanya mungkin masalah makanan haram dan halal kayaknya Pak ya. Iya. Kalau kita pandang dari perjanjian lama itu dari Taurat Musa itu kan kita diajarin masalah makanan yang haram dan halal Pak. Baik. Adakala sering dipertanyakan sama kawan-kawan kita dari keyakinan lain gitu Pak. Kok kitabnya Kristen atau Katolik nggak konsisten gitu kan? Dalam perjanjian lama dilarang makan ini, dilarang makan itu. Tapi ketika dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang, kok seolah-olah semua perintah atau larangan yang pernah ada dalam perjanjian lama lalu seolah-olah tidak berlaku lagi gitu Pak. Jadi kayak saya mungkin yang pendalaman Alkitabnya kurang. Adakala
juga kesusahan juga untuk menjelaskan secara gamblang gitu Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Baik, luar biasa pertanyaan Pak Herman ini, puji Tuhan. Baik, yang pertama memang apakah kebijaksanaan itu hanya diraih dengan doa dan berbuat baik? Itu salah satu caranya. Karena kebijaksanaan itu memang harus diminta dari Allah. Ya. Jadi carilah kebijaksanaan dan jauhilah dosa. Itu cara mencari atau mencapai kebijaksanaan. Tetapi apakah kebijaksanaan itu bisa kita dapat tanpa anugerah ilahi? Ya tidak bisa. Apakah orang Kristen tidak memiliki kebijaksanaan? Sudah memiliki kebijaksanaan, tetapi kita yang menjauhi kebijaksanaan. Siapa yang kebijaksanaan itu? Dialah Roh Kudus itu. Roh Kuduslah yang memberikan kita pengertian hikmat kebijaksanaan. Maka itu sudah lengkap. Ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadamu akan membaptis kamu, ya kan? Dengan roh dan darah. Lengkap kan? Tadi berbicara tentang Pak Loren yang menyatakan tadi roh dan darah. Ya kan? Air ini kan benda jasmani, memurnikan orang. Tetapi ada yang disebut dengan ya roh Allah. Itulah Roh Kudus. Lalu darah. Darah itu kan benda. Tidak mungkin benda yang bernyawa itu tidak memiliki darah. Ya. Serangga walaupun sekecil apapun memiliki darah. Ya. Tumbuhan juga memiliki darah walaupun disebut getah atau apa, enggak tahulah namanya ya. Nah, jadi kebijaksanaan dan nasib manusia itu ya sebenarnya memang yang kita harus tahu bahwa ya orang Kristen itu jangan lalu menyerahkan hidupnya kepada takdir. Karena takdir kita itu sudah ditebus oleh Allah. Takdir kita bukan mati begitu saja. Nah itu. Maka kasihilah kebenaran, ya kan? Itulah dia. Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Itulah dia kebijaksanaan yang utama. Yang terpancar dalam diri Salomo itu adalah Tuhan Allah. Cintailah aku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kebijaksanaan kita adalah cinta kasih. Kalau kita tidak mencintai Tuhan Allah, ya berarti kita tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu adalah berasal dari anugerah ilahi, hikmat dan kebijaksanaan itu berasal dari Allah, dan terpancar dari orang-orang Kristen jika melaksanakan kehendak Allah. Jadi kita menjadi orang yang terberkati. Jadi orang Kristen kalau tidak melaksanakan kehendak Allah menjadi orang yang terkutuk. Ingat Yunus. Yunus itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia menjadi manusia terkutuk ya. Terkutuk itu artinya dia membuat sial. Jadi orang Kristen melakukan kejahatan itu berarti dia tidak melakukan kebijaksanaan Allah. Ya kan? Nah itu. Jadi jelas nanti di kebijaksanaan Salomo itu kalau mau dibaca silakan ya. Itu ada di kitab Deuterokanonika itu. Ya, itu dijelaskan dari bab 1 sampai 5 atau pasal 1 sampai 5 itu terus menerus di situ. Jadi belajarlah dari itu. Didiklah orang muda agar bertindak bijaksana ya kan. Itu kan Amsal. Jadi kitab suci itu kan mengajarkan kebijaksanaan untuk kita menjadi makhluk ya yang dipilih Allah ya. Menjadi secitra dengan Allah. Kita kan diangkat oleh Allah, secitra dengan Allah. Nah itu. Kemudian yang kedua, mengenai makanan. Kok tak konsisten? Ya jelas lah. Ya kan? Itu kan ajaran Yahudi. Yesus kan ya dia adalah orang Yahudi. Kok seakan-akan tak konsisten? Waktu di Taurat diajarkan begini begitu, tidak makan ini, tidak makan itu, ya kan? Ada 46 ya buku atau kitab untuk menyusun perjanjian lama, 46. Ya, sedangkan perjanjian baru hanya 27. Lalu Yesus ya kan dengan sepatah kata atau sepatah kalimat udah mematahkan itu. Ya jelas. Ya. Waktu itu ajaran yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu adalah ajaran untuk manusia itu mencintai Allah. Ya. Kalau dia tidak taat dengan makanan, bagaimana taat dengan Allah? Maksud Musa. Ya. Persoalannya ini ya sama seperti ajaran Musa tentang menceraikan. Karena ketegaran tengkuk lah.
Musa membuatkan surat cerai. Itu sesat katanya. Jadi orang Kristen menceraikan istrinya itu sesat. Itu ajaran sesat, jelas di situ dalam Injil jelas. Begitu juga Yesus ya ingin menegaskan kembali bahwa makanan itu pada kitab Kejadian kan jelas semua ya buah di taman ini boleh kau makan. Ya kan? Kata buah itu kan berasal dari tumbuhan. Ya, ketika manusia ya sudah tahu tentang yang jahat dan yang baik, apa yang terjadi? Ya, dia harus bersusah payah. Habel mempersembahkan anak domba tambun ya, kepada Tuhan Allah yang paling terbaik lemak-lemaknya. Sedangkan Kain mempersembahkan setengah yang baik saja dari hasil tanaman. Nah, itu juga menjelaskan bahwa ya kan gambaran bahwa makanan itu sebenarnya adalah berasal dari Allah, dan yang membuat makanan itu menjadi ya membuat mereka najis itu adalah mereka terikat atas hukum. Karena hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Musa itu mereka langgar sendiri. Pelanggarannya berat. Ya, mereka membuat anak lembu emas untuk disembah karena Musa dipikir mati. Nah, loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri itu digiling oleh Musa dengan anak lembu emas itu dan diminumkan kepada orang Israel. Ayo mati ribuan orang, tapi Musa akhirnya nyesal. Sekali tertulis tetap tertulis, akhirnya Musa akhirnya memahat loh batu itu kembali. Nah, makanan-makanan yang ditetapkan Musa untuk tidak dimakan itu kan sebagai gambaran bahwa kalau kamu mengikuti apa yang aku perintahkan ini sama dengan mengikuti Allah. Tetapi Allah sendiri jelas Yesus Kristus adalah Allah, dialah Allah yang tahu tentang apa yang disampaikan kepada Musa. Nah, sekarang begini, harus dipahami ya kan? Maka orang-orang Yahudi tetap mengikuti ajaran itu. Tidak satu iota pun dihapus dari hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat yang utama adalah bagaimana mencintai Tuhan Allah. Di Ulangan itu sudah jelas. Sebenarnya pengulangan itu kalau kita baca kitab Ulangan itu jelas. Yang paling utama adalah mencintai Tuhan Allah. Makanan ini sebenarnya bukan untuk faktor ya, itu adalah menaatkan tradisi. Atau ya sama seperti ya, Yesus katakan, kamu ini mengikuti ajaran manusia, bukan ajaran Allah. Nah, maka konsepnya itu jelas. Jadi perjanjian lama itu sudah baik, ya, tetapi kesempurnaan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Jadi masalah makanan ini kok seakan-akan, nah itu juga perdebatan kan, ketika Rasul Petrus dan Rasul Paulus berdebat, ya kan? Jadi kita bacalah nanti kisah para rasul itu. Makanya ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini memuat firman dan sabda Tuhan langsung. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan ajaran lama sudah tidak cocok lagi. Itulah kata Yesus. Mana mungkin ya kan kantong kulit tua dimasukkan anggur yang baru, ya pasti koyak. Habislah. Ya kan kantong kulit baru ya anggur yang baru. Itu maksud Yesus ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu. Kegenapan ada pada diriku, yang kamu taati itu. Dulu Musa itu mentaati aku gitu Pak. Aku yang bersabda di Gunung Horeb. Nah, sekarang aku menjadi manusia nih, Mesias nih. Kok tak percaya begitu Pak? Nah, jadi bagi orang yang tidak percaya dengan ajaran Yesus Kristus itu, ya sudahlah. Ada seorang pastor kami dulu, ya sudahlah. Jadi katanya ada 3 itu saja. Kalau manusia itu iri hati, dendam, sombong, ya selesailah sudah katanya. Tidak bisa bijaksana ya. Sampai dunia berakhir pun dia akan hidup dalam kenajisan itu. Apalagi masalah makanan. Ya kan? Orang Yahudi ini kan makanan itu ketat. Tetapi balik lagi, mata ganti mata. Masa lalu ya kan? Itu ajaran lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya wajar saja misalnya orang Yahudi dibunuh, dia harus membunuh lagi, begitu Pak. Ya. Tetapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah hikmat kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau kita apa katanya keistimewaanmu jika orang yang jahat saja bisa berbuat baik, masa kamu yang sudah tahu aku Mesias masih berbuat sesuatu, ya kan? Sudah sepantas dan selayaknya.
Maka yang menyelamatkan itu bukan karena jasa kita, karena jasa Yesus Kristus kita diselamatkan. Nah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada yang masih mengkombinasikan ajaran perjanjian lama itu, ya perjanjian lama itu menuntun jalan, akulah jalan. Nah, makanya kata Yohanes Pembaptis, ratakanlah, ya kan, jalan yang berbukit, luruskanlah jalan bagi Allah, ya kan. Maka Yohanes Pembaptis keras, ngapa keturunan ular beludak nih mau dibaptis katanya? Keturunan ular beludak, ya kan? Nah, itu harus dipahami konsepnya. Makanan itu bukan karena ajaran iman, tapi makanan itu adalah ajaran manusia untuk menetapkan dirinya loyal enggak dengan kelompoknya, begitu Pak. Loyal enggak dengan komunitasnya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih di suatu keluarga tak boleh makan, misalnya, mohon maaf misalnya, ada keluarga yang tak boleh makan daging kerak. Kan bukan masalah agama tuh daging keraknya. Apalagi sekarang dilarang makan daging orang hutan, ya kan, bisa dipenjara kan. Atau misalnya ya, tidak boleh makan biawak, nanti babi. Nah, itu kan bukan masalah agama, itu masalah tradisi. Tidak boleh makan kundur bagi yang berilmu. Ya kan? Nah, tidak boleh melangkah jemuran. Kalau kayak gitu semua, itu adalah ajaran-ajaran dunia. Kita dikalahkan dengan ajaran dunia. Masa ajaran dunia itu malah mengatur kita kan? Nah itu. Maka kita yakini Injil itu adalah Injil Yesus Kristus, Injil suci, firman dan sabda Tuhan sendiri, begitu. Jadi sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak wafat di kayu salib, dan sia-sialah iman kita kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada yang tidak percaya itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan menjadi Kristen kan begitu. Itu saja sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya ya, kalau kita ingin memahami, Petrus kan disuruh bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita ingat bacaan hari Minggu itu kan tujuannya apa? Kita harus mengambil peran bahwa sebagai orang Kristen itu kita harus mengikuti perintah Tuhan. Maka Petrus katakan, aduh, ya Tuanku dan Allahku, mohon ampunlah katanya. Ya kan gitu. Dia membantah Tuhan awalnya, udah semalam-malaman aku bekerja nih, tapi karena kehendak-Mu lah maka aku lakukan. Ya kan? Lalu bertolak di tempat yang lebih dalam, menebarkan jala dapat ikan. Ya kan? Petrus bilang, aduh, ya kan? Aku hamba yang berdosa, kan begitu. Jadi yang harus dilaksanakan itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Sama seperti ketika misalnya ya, Yesus katakan kepada orang Farisi atau orang Yahudi itu, untuk persembahan Tuhan, inggu apa kamu kasih ke Tuhan, tapi orang tuamu tidak kamu rawat, ya ngapain? Ya kan? Kamu tunduk terhadap perintah Allah, tetapi dengan orang tua kamu tidak mencintai. Orang tua kau kasih makan seadanya, ngapain kan begitu? Sama seperti Daud saja makan roti sajian waktu dia lapar, apakah dia ditutup? Tidak kan? Karena sajian itu kan hanya ungkapan syukur. Tuhan Allah tidak perlu itu. Korban bakaran itu kan hanya sebagai suatu ungkapan bagaimana cara manusia itu bersyukur. Begitu juga dengan menaburkan debu. Itu kan cara manusia untuk bertobat. Kalau Daud itu kan berbaring-baring di tanah. Nah itu. Nah jadi Pak Herman, nah itu perlu dipahami. Jadi jawab saja dengan, ya kan, kalau kita orang Kristen kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita orang Yahudi, kita percaya Musa, ya kan? Nah begitu saja sebenarnya. Tetapi kok tetap ajaran Kristen, ya jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dialah Allah, dialah Yesus Kristus itu pada mulanya adalah firman, ya itu diteruskan berdasarkan ya iman warisan para rasul. Nah iman warisan Musa ya diteruskan oleh orang yang bernama orang-orang Yahudi. Nah begitu. Lalu ada yang menyimpangkan, membelokkan ajaran-ajaran Kristen, ya itu tanggung jawab resikonya nanti lah di akhirat, kan gitu. Ya. Jadi begini, jadi konteksnya beragama atau beriman itu memang seperti dua mata ya, gambaran koin kan, kiri kanan. Bagaimana kita beriman kalau tak beragama ya? Bagaimana kita beragama tapi tak beriman? Kan ada orang memiliki agama nih, agama ini formalitas. Agamanya Kristen, tapi dia tidak beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya kan? Kan ada pembekokan, dia bilang Yesus bukan Allah, Yesus itu di bawah Allah, Yesus itu malaikat. Udah mulai mau membengkokkan ajaran, ya memang itulah nabi-nabi palsu itu. Ya. Jadi konsistensi itu kita konsisten menjelaskan itu.
Ajaran dulu itu tak sempurna, yang sempurna ajaran Yesus. Itu saja sebenarnya. Kasih yang sempurna ya adalah Yesus Kristus. Berilah kami makanan pada hari ini. Ya kan? Jelas kan? Berilah kami rezeki pada hari ini. Give me food and bread. Berilah kami makanan pada hari ini. Kita minta kemana? Ke Tuhan Allah kan? Nah, jadi persoalannya kan bukan masalah bersunat dan tidak bersunat. Makanan itu ketika mau jadi pengikut Kristus, kamu itu orang Yahudi mengikuti Kristus, ya kamu ikuti aja ajaran tradisi itu. Jangan campur-campur. Kalau yang tak bersunat boleh makan makanan itu kan tidak ada masalah gitu. Di Kisah Para Rasul lebih jelas lagi dijelaskan di situ. Ya, sunat tak bersunat itu kan bukan mengenai ini lagi. Karena itu sudah ya kan digenapi oleh Tuhan Allah. Dari timur, utara, selatan, ya kan, dan barat ya. Jadi seperti itu. Begitu Pak Herman. Untuk jawabannya nanti mungkin mau diperdalam minggu depan bisa. Ya. Halo. Ya silakan dari Rutan Bengkayang. Tidak apa-apa. Silakan Pak. Rutan Bengkayang. Agak kurang jelas nih. Namanya siapa Pak? Nama saya Jabat. Hah? Saya Jabat. Uh-uh. Jabat. Jabat ya. Ya Pak Jabat silakan. Ya karena tadi sudah ditanyakan oleh Pak Herman, jadi saya ada dari Salomo bahwa Salomo mendapati banyak istri masa itu di masa kerajaannya. Dan setelah itu yang sebenarnya kalau saya ada, kenapa kita sekarang memiliki hanya satu pasangan atau satu istri, sementara masa itu Tuhan Raja Salomo memiliki ini ada memiliki suatu wibawa kebesaran atau Tuhan memiliki banyak istri sehingga buat suatu kerajaan yang istimewa. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita memilih satu pasangan atau istri itu lebih sulit dibandingkan pada masa kalau memiliki kerajaan? Oh ini masalah kawin mengawin nih Pak ya. Ini masalah moral seks dan perkawinan. Jadi baca kitab Kejadian, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, Allah itu menghendaki kita, ya kan, itu berpasang-pasangan, sepasang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Pada mulanya, ya kan, di Taman Eden itu kan, coba, si manusia itu sudah menamai semua binatang, ya kan, hewan di dalam Taman Eden itu. Tapi baginya tidak ditemukan pasangannya, sehingga, ya kan, Allah itu mengambil tulang rusuknya. Jadi konsepnya kan monogami perkawinan itu. Jadi kitab Kejadian jelas monogami. Terjadi penyimpangan-penyimpangan itu kan mulai terjadi. Kita tahu, ya, bapak orang beriman kan Abraham. Abraham itu dan Sarah itu sebenarnya monogami. Allah Abraham, Allah Ishak. Ishak itu dengan Ribka monogami. Lalu Allah Israel, ya, atau Allah Yakub, ya, itu kan sebenarnya monogami. Tapi karena tipuan dunia itu, si Laban itu menipunya, akhirnya, ya, Yakub terpaksa mengawini kakaknya, lalu bekerja lagi dengan untuk mendapatkan Rahel 7 tahun. Ujung-ujung mereka berdua ini bersaing-saingan, ya kan? Rahel demi untuk memiliki anak, ya sodorkan gundiknya. Gitu juga Lea kan sudah berhenti, tapi tiba-tiba dia menghasilkan anak lagi, nyodorkan gundiknya. Nah, tapi kita lihat Allah Ishak kan. Ishak itu kan Ribka aja monogami. Abraham pun monogami. Dari mana dia? Ya kan? Anak dari gundik itu kan tidak menjadi pewaris dari berkatnya itu. Nah, konteksnya ke Daud dan ke Salomo. Nah, ini konteksnya berbeda, ya. Harus dipahami kontekstasinya, ya. Istri yang diberikan kepada Salomo ini kan istri hadiah sebenarnya. Nah, tidak diambil istri sulit juga, ya kan? Istri hadiah. Apakah Salomo pikiran kita sama seperti konsep itu? Ya kan? Nah, itu udah jelaskan lagi oleh Yesus kan begitu. Perkawinan itu kan ditetapkan gereja sakramental, bagi gereja Katolik sakramental, Pak. Ya kan? Monogami itu, ya kan?
jelas dengan satu pasang. Ya kan, laki-laki dan perempuan. Bukan dengan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tidak bisa. Lalu statusnya harus liber, bukan suami atau istri orang. Ya. Kemudian ya tak terceraikan. Nah, itu jelas tuh. Nah, pada mulanya semuanya adalah monogami, tetapi dalam perjalanan manusia, kita ini orang Kristen juga ada yang melakukan, ya kan? Nah, perkawinannya makanya di gereja Katolik, perkawinan yang kedua itu tidak mungkin diberkati di gereja, bukan sakramental, makanya di akhirnya kawin adat. Nah, perkawinan adat itu kan statusnya dalam hukum itu adalah perkawinan yang tidak diberkati. Tidak diberkati kan berarti menjadi perkawinan yang zina begitu. Maka konsekuensinya dia tidak bisa menyambut komuni kudus karena dia tidak layak dan tidak pantas. Begitu. Nah, gereja menetapkan monogami itu adalah gereja pada hakikatnya ingin mengatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat antara Kristus dengan kita. Ya, perkawinan itu kan lambang gereja, Pak. Gereja yang satu, kudus. Katolik itu kan universal artinya, apostolik atas ya para rasul. Jadi kalau ada orang Kristen mau ikut Salomo, ya udah, itulah tadi. Itu kan ajaran yang dulu, menggambarkan cerita yang lama. Masa Bapak ikut perjanjian lama sih? Kita kan ikut perjanjian baru kan? Makanya ditekankan oleh Rasul Paulus lagi tentang perkawinan itu. Kalau kamu, ya kan, memang tidak bisa, ya kawin saja gitu, Pak. Nah, kata kawin saja itu artinya ya kawin dengan ya orang yang kita cintai. Dasar perkawinan itu kan cinta, Pak. Love. Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Setia itu kan satu pasang untuk seumur hidup. Nanti kalau misal meninggal pasangannya, meninggalnya bukan karena dibunuh, Pak ya, dibunuh oleh pasangannya, itu tetap menjadi cacat celah. Ya. Nah, dia boleh ya mencari pasangan lagi, kan wajar. Kita tahu Sarah waktu itu meninggal, akhirnya Abraham ya kan mengawini Ketura. Ya. Nah, kalau Ishak memang dia monogami. Yakub itu pada prinsipnya dia monogami, tapi karena dunia. Nah, akibatnya dunia itu ya lalu masuklah di situ hal-hal yang jahat, ya kan? Tapi itulah ya kehendak Allah itu. Dalam hal-hal yang kita anggap pandang hina itu, ya, muncullah kemuliaan Tuhan itu. Tetapi janji Allah kekal abadi selamanya, tidak seperti janji manusia gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak, konsepnya perkawinan itu. Jadi perkawinan itu jelas. Ya. Nah, kalau ada orang yang Kristen mau mengubah ajaran itu ya siap-siap aja lah nanti. Ya kan? Orang Kristen boleh kawin 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu mungkin dia mau merubah eklesiologinya, ya rubah dulu ayatnya itu, kan. Sekarang adakah yang bisa? Nah, ujung-ujungnya Salomo apakah dia bisa pada masa tuanya dia bisa berhikmat? Hilang, Pak, hikmatnya. Karena apa? Salomo dipengaruhi oleh istri-istrinya yang banyak itu, Pak. Coba Bapak baca akhir kisah Salomo. Kan menyedihkan. Ya kan? Bapak baca akhir kisah. Begitu juga dengan akhir kisah Yakub. Ya kan? Israel itu. Ya. Akhir kisahnya kan menyedihkan. Anaknya akhirnya ya sampai sekarang ya terpencar-pencar kan. 2 melawan 10. Yesus ingin menyatukan itu. Ya, tetapi apalah artinya? Ya, suku-suku itu terpencar-pencar kan begitu. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana Allah menghendaki manusia itu pada prinsipnya ada monogami, kan begitu. Nah, Adam siapa? Adam itu kan bukan nama, Pak, tetapi manusia yang dipilih Allah pertama. Lalu ketika dia berbuat dosa barulah ya kan, nama Adam muncul, nama Hawa muncul, kan begitu. Ya. Jadi tulang dari tulangmu, ya kan? Daging dari dagingmu. Nah, itu harus dipahami konsep perkawinan itu. Jadi jika Bapak lalu mengingkari konsep perkawinan itu, yang monogami itu, padahal di kitab Kejadian itu memang sudah seperti itu, Allah memilih manusia untuk tinggal di Taman Eden untuk menguasai semua alam ciptaan, tetapi hanya satu saja yang tidak boleh dilakukan, ya makan dari pohon kejahatan dan kebaikan itu, ya akhirnya dia berbuat dosa. Nah, persoalannya nanti ada kontestasi perkawinan banyak, itu bukan urusan ini, itu ketetapan gereja untuk menetapkan bahwa
pada hakikatnya Allah berkehendak bahwa perkawinan itu monogami. Jadi seperti itu, Pak. Demikian, Pak. Siapa tadi? Lupa saya namanya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada, Pak? Boleh dilanjutkan minggu depan, boleh. Kalau belum puas kan, kita kan pendalaman. Ada Pak dari Rutan Pontianak Pak. Ya silakan Pak, Rutan Pontianak lagi. Nggak masalah nih, Rutan Pontianak nih. Iya Pak. Sebetulnya tadi keterangan yang Pak Yakubus sampaikan membuat saya jadi ada sedikit bahan untuk menanyakan asal usul pernikahan saya nih Pak. Karena gini Pak, tadi Bapak sempat katakan bahwa dalam iman Katolik itu perkawinan kan hanya sekali nih Pak, seumur hidup. Iya. Tapi kejadian yang saya alami, perkawinan saya diberkati di gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru. Baik. Itu oleh Pastor Paulus Kota. Tapi sebelumnya sebenarnya istri saya yang seorang Katolik sudah pernah menikah Pak. Cuman masih bisa gitu Pak diberkati di gereja Katolik Keluarga Kudus. Dan istri saya itu hanya membawa surat pembatalan pernikahan yang dikeluarkan oleh Uskup Bumbun. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Apakah perkawinan saya ini sah atau gimana? Ini saya jadi tanda tanya juga nih Pak. Waduh. Jangan perkawinan saya tidak sah lagi. Gitu Ini- Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak Herman kah? Pak siapa nih? Mana Pak? Pak siapa Pak? Martin Pak. Oh Pak Martin. Martin. Pak, ini kalau sudah ada anulasi, pembatalan pembatalan perkawinan itu karena perkawinan istri Bapak yang pertama itu dianggap cacat Pak. Makanya ada yang disebut dengan pemeriksaan kanonik. Lalu ada tribunal. Nah, jadi kalau dia sudah memiliki yang namanya surat dari pembatalan, itu perkawinan yang pertama itu dianggap tidak sah, cacat. Itu karena mungkin ada faktor-faktor. Makanya dalam pemeriksaan kanonik itu, ya kan, surat yang disampaikan oleh uskup kan gembala kita Pak. Jadi itu memang ada surat yang dikeluarkan oleh uskup. Perkawinan Bapak sah dong. Apa yang kau ikat dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi begini, itu kan, ya kan, tabisan seorang episkopat ya. Jadi dia melihat perkawinan yang pertama istri Bapak itu, ya terjadi cacat kesepakatan nikah. Mungkin karena penipuan, yang kedua, ini ya harus dipahami impotensi. Impotensi itu impotensi yang disebabkan karena si yang pertama ya tidak mampu melakukan hubungan segama karena memang dia cacat dari lahir. Tapi bukan mandul Pak ya, mandul tak bisa membatalkan. Kemudian ketiga karena memang dasar perkawinannya bukan karena cinta, tapi karena paksaan. Misalnya ada ancaman, dia diancam untuk membayar hutang orang tua, itu di Eropa banyak terjadi. Jadi itu sudah ada penyelidikannya secara khusus. Lalu Bapak diberkati oleh seorang imam ya sudah sah, itulah perkawinan yang kudus, tidak ada masalah Pak. Jadi lalu Bapak ragu dengan perkawinan Bapak itu kacau lah. Ya, persoalannya karena istri Bapak itu perkawinannya itu dibatalkan karena memang ada cacat kesepakatan nikah Pak. Itu ya memang itu hak imam sih untuk menjelaskan, tapi saya menjelaskan secara pengetahuan saya. Apalagi Bapak sudah mendapatkan, istri Bapak sudah mendapatkan surat dari uskup. Uskup bisa mengeluarkan surat itu bukan karena kekeluargaan, kekerabatan, tapi karena memang dibuktikan bahwa perkawinan sebelumnya itu bukan perkawinan yang sakramental. Perkawinannya tidak sakramental. Kata perkawinan sakramental itu kan harus ya kan di hadapan seorang yang tertabis. Ya. Jadi perkawinan sebelumnya itu mungkin ya. Nah, jadi saya mau tanya lagi, memang istri Bapak dulu ada anak enggak dengan yang pertama? Kebetulan sekali ada Pak, ada 3. Ada 3. Nah, itu sih kewenangan kalau sudah misalnya ada, lalu Bapak diberkati tahun berapa, Pak? Tahun 2012. 2012. Bapak statusnya liber ya? Bagaimana Pak? Statusnya liber ya, bujangan ya dulu. Bujang atau duda, Bapak? Oh, udah cerai juga Pak, resmi Pak, ada dari Pengadilan Negeri Depoknya ada Pak. Oh, jadi Bapak nih, nah maksudnya Bapak nih juga duda cerai juga gitu? Iya Pak, saya juga duda, tapi secara Protestan. Oh.
Jadi perkawinan jadi begini. Nah ini memang itu kewenangan gereja sih itu masalah perkawinan Menarik itu. sih memang Pak. Jadi ini unik nih yang Bapak sampaikan nih. Terima kasih, ini pengalaman yang unik nih, ya kan? Nah, itu kewenangannya ada pada uskup, Pak. Uskup yang bisa menilai perkawinan itu sah atau tidak sahnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak diberkati secara sakramental oleh pastor, ya kan, apalagi di ya kan depan halayak ramai, diumumkan enggak Bapak waktu pas perkawinan atau diam-diam? Diumumkan lah Pak. Oh, udah sah, Bulan Pak, ya kan? Nah, Di warta ada. kan nanti kan waktu itu kan perkawinan ini adalah perkawinan yang sah kata seorang imam menyampaikan ke Bapak. Ya kan? Nah, jadi mungkin dilihatlah anaknya. Bapak ngurus surat, ada anak enggak dengan perkawinan ini? Tidak ada Pak. Karena kami pada saat itu usia juga udah nggak muda lagi sih Pak, udah 40 lebih semuanya. Oh, begitu. Ya. Jadi disaksikan lalu saksinya gimana? Saksinya dari keluarga atau saksinya dari lingkungan? Dari keluarga Pak. Dari keluarga ya. Lalu ada resepsi enggak? Resepsi hanya sederhana saja sih Pak di Iya. rumah Pak. Kemudian ini saya sih sebenarnya enggak berhak bertanya itu. Lalu Apa Ya Pak, kan? jangan malu-malu Pak. bukan. Itu memang kewenangan dari uskup untuk menyatakan bahwa perkawinan itu. Lalu kalau misalnya kan Bapak pasti ada pemeriksaan kanoniknya. Siapa yang memeriksakan kanonik dulu? Saya kurang tahu tuh Pak, mungkin tapi saya ada yang ngikutin juga yang pelatihan selama 1 minggu tuh di apa tuh di Universitas Universitas sini nih yang di Jalan Merdeka. Oh begitu. Ya jadi ya itu tadi yang dikatakan tadi. Widadharma Pak. Jadi kalau sudah ada surat yang berasal dari gembala ya sudah sah kan begitu. Ya kan kata sah itu kan berarti kan sudah diteliti secara kanonik kan begitu. Bapak kan bukan nikah diam-diam atau nikahnya ya lalu tidak berdasarkan yang tidak sah. Itu kalau perkawinannya bukan ya kan di depan ya atau perkawinannya tidak sah itu kalau dia tidak laksanakan di depan imam kan gitu. Itu kan imam kan tahun 2000 Pak ya. Iya Pak. Nah itu sebenarnya itu lebih pada ya kan hukum gerejanya itu urusannya uskup memang. Nah itu namanya ada kebijakan khusus yang memang tidak bisa dijawab oleh kita awam ya. Kalau menjawab itu memang harus orang yang memang memberikan itu. Jadi seperti itu dulu Pak. Jadi masalah saya sudah sah Pak. Jadi Bapak jangan ragu kan gitu. Ya kan? Baik Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, demikianlah Pak ya. Karena pada prinsipnya cukup panjang kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan yang belum memuaskan bisa ditanyakan pada kesempatan minggu depan. Besok ada ibadat kah Pak Lulu? Halo? Hah? Dari Kristen. Ya baik. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih atas kegiatan ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agungmu kami dipertemukan pada hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini benar-benar dapat memberikan kami pemahaman. Dan terima kasih atas pembelajaran-pembelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan firman dan sabdamu. Kami kembali akan beraktivitas masing-masing di tempat kami masing-masing. Lindungilah kami, berilah kami kesehatan yang baik. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami. Berkatilah orang-orang, kawan-kawan kami yang belum hadir. Semoga di lain kesempatan dapat hadir. Dan berkatilah kami semua agar kami selalu dapat belajar dari firman dan sabdamu dan mewartakan firman dan sabdamu dengan bimbingan Roh Kudusmu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.